Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para peserta didik yang sayangi semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi melalui video ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah, menambah keilmuan bagi kita dan menambah pengalaman bagi kita semua. Materi kita pada kesempatan ini adalah haji dan umroh. Sebelum kita bahas, Pak tanya keadaan Anda semua, apakah Anda semua sehat-sehat? Pak berharap bahwa Anda semuanya sehat-sehat. Sekali lagi, materi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang haji dan umroh. Anda mungkin sering mendengar kata haji dan umroh, karena tiap tahun jamaah Indonesia, jamaah muslimin, atau umat Islam Indonesia sering melakukan haji ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu, marilah kita melihat pembelajaran kita pada hari ini tentang haji dan umroh. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami atau dapat memahami makna haji dan umroh dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan arti haji dan umroh dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan haji dan umroh dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan tata cara haji dan umroh dengan benar. Kelima, peserta didik dapat menelaah pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang dilakukan di Indonesia dengan tepat dan benar. Artinya, panitia pelaksanaan haji yang merekrut jemaah haji Indonesia di Indonesia dan dibawa ke Arab Saudi, yaitu di kota Mekah dan Madinah dengan benar, dengan baik dan benar. Yang keenam, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara haji dan umrah dengan benar dan tepat. Baik anak-anak, mari kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu yang akan kita pelajari dalam materi haji dan umrah adalah 1. A. Pengertian haji. 2. Syarat wajib haji. 3. Rukun haji. 4. Wajib haji. 5. Sunnah haji. Selanjutnya macam-macam haji dan perbedaannya. Lalu larangan haji, melaksanakan haji. Lanjut mikot makani dan zamani. Lanjut tata urutan pelaksanaan haji. Dan terakhir adalah dam. Sedangkan B, pengertian dan hukum umroh. Yang kedua, syarat wajib dan syarat sah umroh. Ketiga, rukun dan wajib umroh. Keempat, tata cara pelaksanaan umroh. Kelima, mikot makani umroh. Dan terakhir, larangan selama umroh. Selanjutnya yang C, persamaan dan perbedaan haji dan umroh. D, hikmah haji dan umroh. Baik anak-anak, pembahasan materi yang pertama adalah tentang pengertian haji. Menurut bahasa, haji berarti mengenyajah atau menuju atau berziarah. Sedangkan untuk istilah atau syariat, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dengan cara tertentu dan melafadzkan bacaan tertentu sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut. Yang kedua, hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil manasik haji yang tadi
Maka artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama harus orang Islam, kedua balik atau dewasa, ketiga merdeka, keempat berakal sehat, kelima mampu atau sanggup menunaikan ibadah haji. Mampu secara fisik dan mampu secara ekonomi. Mampu yang dimaksud dalam syarat wajib haji adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan jasmani, yaitu mempunyai fisik yang kuat atau sehat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan pulang dari kampung halamannya. Pergi dari kampung halamannya dan pergi menuju ke tanah suci Mekah, termasuk kesediaan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Artinya ada biaya cukup untuk pergi ke Mekah dan pulang kembali ke tempat asalnya. Dan juga ada biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ada kendaraan atau alat transportasi yang pantas digunakan untuk menaikkan haji. Yang keempat, aman dalam perjalanan, yakni daerah yang dilaluinya menuju tanah suci. Maka harus aman, tidak dalam keadaan perang atau bahaya yang mencegah ke sana. Kelima, khusus bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, harus ada pendampingnya atau mahramnya dan dalam keadaan suci dari haid atau nifas. Yang selanjutnya itu tentang rukun haji. Rukun haji itu yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram, yaitu pakaian putih-putih. Yang B, wukuf, artinya berdiam diri, yaitu berkumpul di padang Arafah untuk beberapa saat dari mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang C, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf untuk haji disebut tawaf ifadah. D, sa'i, yaitu berjalan cepat atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. E, tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut semuanya atau sedikitnya 3 helai rambut. Terakhir F, tertib, yaitu rukun haji harus dikerjakan secara berurutan. Dari ihram sampai dengan tahalul. Tidak boleh yang wukuf duluan daripada ihram atau tawaf duluan daripada yang dua di atas. Sa'i juga demikian, tapi harus dijalankannya secara berurutan. Selanjutnya adalah syarat sa'i. Syarat sa'i yang pertama adalah dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kedua dilaksanakan sesudah tawaf dan ketiga dilaksanakan sebanyak 7 kali. Selanjutnya adalah rukun haji. Syarat-syarat tawaf. Di antara syarat-syarat tawaf adalah 1. Suci dari hadas dan najis. Menutup aurat diawali dan diakhiri dari sisi Hajar Aswad, yaitu batu hitam yang ada di sebelah sisi Ka'bah. Jadi posisi kita bagian kiri di bagian bersampingan dengan Ka'bah. Keempat, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf atau putarannya berlawanan dengan arah jarum jam.
Yang kelima dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Satu satuan hitungannya dimulai dari rukun Hajar Aswad. Yang keenam, tawaf dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Ketujuh, tidak memiliki tujuan lain selain tawaf. Selanjutnya macam-macam tawaf. Tawaf yang pertama adalah A, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang kedudukannya menjadi rukun haji. Jadi apabila tawaf ifadah ini tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sempurna atau bisa batal. B, tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika baru tiba di tanah suci Makkah untuk menghormati Makkah dan Ka'bah. Yang C, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilaksanakan kapan saja. Dan yang terakhir, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan, tawaf yang dilaksanakan ketika hendak meninggalkan tanah suci haram atau Makkah. Wajib haji. Jika ditinggalkan, memengaruhi sah atau tidaknya ibadah haji dan harus membayar denda. Nah, yang pertama, ihram haji dari mikot, baik dari mikot zamani, batas waktu, maupun mikot makani, batas tempat. Mikot zamani adalah batas waktu pemakaian ihram, yaitu sejak 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Setelah itu tidak boleh lagi, atau sebelumnya juga tidak. Jadi boleh memakai pakaian ihram itu sejak terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Sementara itu, mikot makani adalah batas tempat pemakaian ihram. Jadi tempat di mana kita harus pakai pakaian. Karena mau memasuki tanah Makkah atau Masjidil Haram. B, mabit di Muzdalifah. Mabit adalah bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah untuk menunggu lewat tengah malam. Dilaksanakan setelah wukuf di Padang Arafah, yaitu mulai terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. C, melempar jumroh Aqobah pada hari raya haji, yaitu melempar 7 buah batu kecil sebanyak 7 kali lemparan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. D, bermalam atau mabit di Mina. E, melempar 3 jumroh pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah matahari tergelincir ke arah barat. F, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan tanah suci Makkah atau mau pulang ke negara masing-masing. G, meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Anak-anak, selanjutnya kita melihat sunnah haji. Sunnah haji adalah perbuatan yang hukumnya sunnah, dilakukan baik sebelum maupun selama menunaikan ibadah haji. Apabila laksanakan maka ada pahala, tidak laksanakan juga tidak berdosa. Sunnahnya yang pertama adalah mandi ketika hendak berihram. B, memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram. C, salat sunnah ihram 2 rakaat. D, membaca talbiyah setelah berihram sampai tahalul. Kaum laki-laki dianjurkan membaca talbiyah dengan suara keras, sedangkan perempuan cukup dengan suara pelan. E, melakukan tawaf ketika masuk ke Masjidil Haram, tawaf kudum, yaitu tawaf untuk menghormati Ka'bah dan Masjidil Haram. F, membaca zikir dan doa ketika melakukan tawaf. G, mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah tawaf, terutama di dekat makam Ibrahim. H, masuk ke Ka'bah Baitullah. Adapun bacaan talbiyahnya adalah, mungkin Anda sering dengar, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu.
tiada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji adalah milikmu. Tidak ada syarikat bagimu, atau tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Selanjutnya adalah macam-macam haji dan perbedaannya. Manasik atau cara menunaikan ibadah haji terbagi menjadi 3 cara, yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiran. Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu sampai selesai baru melaksanakan umroh. Jadi haji sendiri, baru setelah itu lakukan umroh. Cara haji paling utama berdasarkan anjuran Rasulullah SAW. Haji tamatu. Haji tamatu adalah melakukan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, dan setelah selesai barulah mengerjakan manasik haji. Jadi artinya ketika tiba di Makkah, belum datangnya waktu haji, maka kita lakukan haji tamatu dulu, yaitu melakukan umroh terlebih dahulu sebelum melakukan haji. Wajib membayar denda menyembelih seekor kambing atau puasa selama 10 hari. Yang ketiga, mengerjakan ibadah haji dan umroh secara berjamaah atau haji qiran. Ya, jadi wajib denda. Ya, ini apabila melanggar maka ini hukumannya ya. Selanjutnya adalah larangan selama mengerjakan haji. Larangan selama mengerjakan haji, larangan untuk laki-laki adalah memakai pakaian berjahit. Jadi seharusnya memakai pakaian yang tanpa berjahit, yaitu 2 kain bagi laki-laki putih. Maka kalau dia memakai pakaian berjahit, tidak boleh. Kedua, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki. Tidak boleh. Ketiga, memakai penutup kepala yang melekat. Tidak boleh ya. Larangan untuk perempuan memakai kaos atau sarung tangan, menutupi muka dengan cadar atau masker. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, kalau pakai cadar, cadarnya dibuka. Memakai penutup muka, muka pun penutupnya dibuka. Karena syaratnya adalah seluruh anggota tubuh harus terbuka. Ya, muka harus dibuka, telapak kaki, tangan juga harus terbuka, kecuali yang lain yang ditutup. Larangan untuk laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan larangannya itu adalah memakai wangi-wangian, mencukur rambut sebelum tahallul, memotong kuku sebelum tahallul pertama, meminang, menikahkan orang lain atau menjadi wali dalam akad pernikahan. Tidak boleh ya. Keempat, berkata kotor, memaki dan lain-lain seperti tidak boleh. Melakukan maksiat ya, bertengkar, berburu atau menembak, mencari binatang dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir mencabut atau mencukur bulu rambut. Jadi kalau masih haji tidak boleh, kecuali kalau sudah urutan-urutan haji sudah selesai baru nanti ada tahallul, baru mulai untuk memotong. Selanjutnya adalah mikot makani dan mikot zamani. Mikot makani adalah batas tempat diwajibkan memakai ihram. Mikot zamani adalah penetapan yang berhubungan dengan batas waktu ihram untuk haji, yaitu mulai dari tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah pada tahun yang sama. Mikot makani yaitu maka adalah
bagi penduduk asli Mekah. Jadi kalau orang Mekah itu batasnya adalah di Mekah. Mereka mulai memakai pakaian dari rumah mereka. Zulhulaifah, Bir Ali, yaitu mikot bagi jamaah haji yang datang dari arah Madinah dan negara-negara yang searah dengan Madinah. Jadi artinya orang yang dari Madinah atau negara-negara yang searah dari Madinah, maka mereka batas terakhirnya itu adalah Bir Ali. Mereka harus di situ harus sudah pakai pakaian ihram sudah. Terus Juhfa atau Robik adalah mikot bagi mereka yang datang dari Mesir, Syam, negeri Maghrib, yaitu Afrika Utara, seperti Tunisia dan Maroko, Aljazair, dan lain-lain sebagainya. Yang berdekatan dengan negara-negara tersebut, maka batas mereka itu adalah Juhfa atau Robik. Di situ harus mereka mulai memakai pakaian ihram. Keempat, Kurnul Manazil adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari Nezat, yaitu dari Yaman. Kelima, Zatul Irkin adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari Afghanistan, Rusia, dan negara-negara yang dekat dengannya. 7. Yalamlam adalah mikot bagi jamaah haji yang datang dari India dan negara yang ada di sekitar yang searah, termasuk mungkin Indonesia. Ya anak-anak, mengerti? Selanjutnya adalah tata urutan pelaksanaan haji. Yang pertama adalah niat. Niat, kalau yang mau lafadzkan niat, biasa kalau orang NU, nawaitul hajja wa haramtu billahi bihillah bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa harartu bihi lillahi ta'ala. Saya niat berhaji dan berihram haji karena Allah Ta'ala. Bagi jamaah haji yang melaksanakan haji ifrat atau qiran, mereka harus memakai pakaian ihram mulai dari mikat yang telah ditetapkan tadi. Bagi jamaah haji yang mengerjakan haji tamatu, berihram pada hari tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Sebelum memakai ihram, jamaah dianjurkan untuk mandi dan memakai wangi-wangian. Setelah selesai memakai ihram, dilanjutkan membaca niat. 2. Wukuf Arafah. Wukuf adalah berdiam diri atau berkumpul di padang Arafah selama beberapa saat. Kedua, waktu wukuf terbentang antara tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan selanjutnya wukuf diawali dengan mendengarkan khutbah, lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur dan asar secara jamak qasar. Artinya sholatnya di jamak selama wukuf itu. Ketiga, mabit di Muzdalifah. Yaitu 1. Jamaah haji berangkat menuju Muzdalifah ketika matahari telah terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah sambil membaca talbiyah. Kedua, seandainya di Muzdalifah jamaah haji melakukan sholat maghrib dan isya. Sesampainya di Muzdalifah, jamaah haji melakukan sholat maghrib dan isya secara jamak qasar tentunya, atau bisa juga jamak takdim. Bisa jamak takdim atau jamak takhir. Baik sholatnya 4-4 atau bisa juga dengan maghribnya 3, isyanya 2 bisa. Dan terakhir, para jamaah haji mengumpulkan batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk keperluan melontar jumrah atau melempar jumrah. Keempat, melempar jumrah di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji diwajibkan melempar jumrah Aqabah.
Caranya dengan mengangkat tangan dan mengucapkan takbir setiap kali melempar baru batu kerikil. Jadi ketika melempar itu membaca takbir. Dan ketiga, dalam keadaan ini disunahkan menghadap ke Jumrah dengan menjadikan Mekah berada di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu menyembelih hadyu. Penyembelihan hadyu berupa kambing atau sapi untuk 7 orang. Hukumnya wajib bagi jemaah haji yang mengerjakan haji tamatu dan qiran karena termasuk dam atau denda. Hadyu tidak harus disembelih di Mina tetapi boleh dilakukan di Mekah atau di Madinah. Batas waktunya sampai hari Tasyrik. Ya, jadi setelah sholat Idul Adha 3 hari setelahnya boleh. Sunnah diselenggarakan sendiri juga boleh. Kelima, menyembelih hadyu. Doa menyembelih hewan diantaranya adalah Bismillahi wallahu akbar Allahumma inna hadhi minka walaka Allahumma taqabbal minni. Artinya dengan namamu ya Allah, Allah maha besar, ya Allah sesungguhnya ini adalah darimu dan milikmu, ya Allah terimalah kurban dariku ini. 6. Tawaf ifadah. Yang pertama, melakukan tawaf ifadah di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan arah berlawanan jarum jam. Kedua, setelah itu jamaah disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. 7. Sa'i. Sa'i adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran. Dan yang kedua, jamaah haji yang mengerjakan haji ifrad dan qiran tidak perlu melakukan sa'i. Kesembilan, mabit di Mina untuk melempar 3 jumroh. Yaitu wajib mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyrik. 11, 12, 13. Untuk melempar 3 kali jumroh. Melempar 3 jumroh diawali dari jumroh ula pertama, jumroh wusta tengah, dan jumroh aqobah. Setiap jumroh dilempar dengan 7 kali, 7 batu kecil secara berturut-turut sambil bertakbir Allahu Akbar pada setiap kali lemparan. Melempar jumroh tidak boleh diwakilkan kecuali bagi orang yang lemah atau sakit, lansia dan sebagainya. Jemaah haji baik wanita maupun laki-laki mencukur rambutnya. Untuk pria diutamakan dicukur habis atau dibotak. Sedangkan wanita cukup menggunting ujung rambut seukuran seujung jari. Yang selanjutnya tahalul awal dilaksanakan ketika mencukur setelah melempar jumrah aqobah. Tahalul kedua dilaksanakan setelah melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Pada tahalul pertama segala larangan ihram tidak berlaku lagi kecuali berhubungan suami istri. Sedangkan tahalul kedua segala yang dilarang sudah dibolehkan. Termasuk berhubungan badan bagi suami istri. Dam atau denda haji apabila melanggar pelaksanaan haji. Dam atau denda berlaku bagi jamaah yang tidak dapat melaksanakan haji atau melanggar larangan haji. Yang pertama, tidak dapat melaksanakan haji ifrad, tidak dapat melontar jumrah, tidak mabit di Muzdalifah dan di Mina, serta melewatkan tawaf wada. Damnya adalah menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Jika tidak mampu maka berpuasa 10 hari, 3 hari di Makkah dan 7 hari di tanah airnya masing-masing atau di negaranya masing-masing. 2. Pelanggaran terhadap larangan haji selama ihram.
memilih salah satu dari 3 hal berikut. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk berkurban. 2. Berpuasa selama 3 hari. 3. Bersedekah sebesar 9,3 liter makanan kepada 6 orang miskin. 3. Melanggar larangan haji, yaitu hubungan suami istri. Yang pertama, menyembelih seekor unta jika tidak ada, boleh dengan sapi. Kalau tidak ada juga dengan 7 ekor kambing. Jadi itu. Kedua, jika tidak ada kambing, bersedekah seharga atau berpuasa. Ya, itu ya. Selanjutnya, yang keempat, melanggar larangan haji, membunuh hewan liar. Maka damnya adalah menyembelih hewan yang sebanding dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak mampu menyembelih, dapat bersedekah seharga hewan tersebut. Jika tidak mampu bersedekah, jamaah harus berpuasa sejumlah bilangan mud yang senilai dengan hewan sebanding. 5. Tidak dapat melanjutkan ibadah haji karena terhalang musuh. Bertahalul dan menyembelih seekor domba atau kambing di tempat yang ia terhalang. Jadi mungkin ada musuh yang menghalangi kita untuk masuk ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, maka disitulah kita bertahalul dan menyembelih seekor domba atau kambing di tempat yang kita dilarang untuk masuk atau kita dihalang itu. Selanjutnya adalah bagian B tentang pembahasan umroh. Maka yang pertama yang akan kita bahas di umroh ini adalah pengertian dan hukum umroh. Menurut bahasa, umroh berarti ziarah atau berkunjung. Menurut syariat, umroh adalah berkunjung berziarah ke tanah suci Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umroh terbagi menjadi 2 macam, yaitu dilaksanakan di luar bulan haji dan dilaksanakan di dalam rangkaian haji bersamaan dengan haji. Hukum melaksanakan umroh adalah fardu ain bagi setiap muslim sekali seumur hidup. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa umroh itu adalah sunnah. Wajib dan syarat sah umroh. Yang pertama, apabila seorang ingin melakukan umrah, maka syarat wajib dan syarat sah umrah itu adalah 1. Islam, sama. 2. Berakal, bukan orang gila. 3. Balik, bukan anak kecil. D. Merdeka. Dan terakhir adalah adanya kemampuan. Ya, artinya ada sehat dan ada uang. Rukun dan wajib umroh. Rukun dan wajib umroh, yang pertama rukun umroh. Ihram, yaitu niat mulai mengerjakan ibadah umroh. Yang B, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. C, sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. D, tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. E, tertib, dilakukan secara berurutan. Wajib umroh adalah sebagai jadi artinya dilakukan secara berurutan. Dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tidak boleh tahallul lebih dahulu daripada ihram dan lain-lain sebagainya. Wajib umroh adalah sebagai berikut. Ihram dari mikot. Menjauhkan diri dari segala larangan umroh. Sama dengan larangan haji. Wajib umroh. Ihram dari mikot, menjauhkan diri dari segala larangan umroh.
Tata cara pelaksanaan umrah. Tata cara pelaksanaan umrah, melakukan umrah dengan niat umrah dari mikot makani yang harus dilakukan sebelum berihram. 1. Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir rambut, dan merapikan jenggot. 2. Memakai wangi-wangian, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah, ihram 2 rakaat. Membaca niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah dengan berihram karena Allah subhanahu wa ta'ala. C. Melakukan tawaf di Masjidil Haram sebanyak 7 putaran. 2. Doa yang dianjurkan dibaca saat tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau bisa juga membaca labbaik Allahumma labbaik sampai akhir. Setelah tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Dan selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan umrah. D ya, masih D. Masih tadi D, yaitu melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yaitu dengan membaca tahmid dan takbir selama melaksanakan sa'i sambil membaca zikir berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir atau syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu ajjaja wahdahu wa nasara abdahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Artinya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa, yang menepati janjinya dan memenangkan hambanya, serta telah menghancurkan golongan kafir sendirian. Tahallul. Tahallul setelah selesai melakukan sa'i kemudian jamaah mencukur atau memendekkan rambut. Dan setelah tahallul, hal-hal yang sebelumnya diharamkan selama memakai ihram maka diperbolehkan kembali. Miqat makani untuk umrah. Maka adalah miqat bagi penduduk asli Mekah, Zulhulaifah atau Bir Ali, yaitu miqat makani bagi jamaah haji dari arah Madinah dan negara-negara syara. Jufah atau Bir Rabik adalah miqat bagi yang datang dari Mesir, Syam, negeri Maghribi seperti Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya dan lain-lain sebagainya. 4. Kornur Manazil adalah miqat bagi jamaah haji yang datang dari Nejat, yaitu Yaman. 5. Atau sekitarnya. 5. Zatul Irkin adalah miqat bagi jamaah haji yang datang dari Irak, Afghanistan, Rusia dan negara-negara sekitar. Dan 6. Yalamlam adalah miqat bagi jamaah haji yang datang dari Yaman, India dan negara sekitarnya termasuk Indonesia. Kalau Nejat tadi ya dia sendiri, bukan Yaman ya. Sorry. Jadi itu adalah miqat. Miqat makani artinya batasan tempat untuk memakai pakaian ihram. Larangan umrah. Larangan umrah hampir sama dengan larangan haji, yaitu memakai wangi-wangian, mencukur rambut sebelum tahallul, memotong kuku sebelum tahallul pertama, meminang, menikahkan orang lain atau menjadi wali bagi anak dan lain-lain sebagainya. Berkata kotor, melakukan maksiat, bertengkar dengan siapapun, berburu atau membunuh binatang, mencabut atau merusak tumbuh-tumbuhan, khusus laki-laki. Khusus laki-laki memakai pakaian
berjahit, memakai kaos kaki atau sepatu, memakai penutup kepala. Jadi itu kaos laki-laki ya, yang 3 ini. Kaos laki-laki itu adalah ditambahkan tidak boleh memakai pakaian yang terjahit. Memakai kaos kaki atau sepatu, memakai penutup kepala. Khusus wanita, memakai kaos atau sarung tangan. Menutupi muka atau memakai cadar juga tidak boleh, harus dibuka. Sekarang persamaan dan perbedaan antara haji dan umroh. Persamaannya, pertama persamaan, diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. 2. Menghapuskan dosa-dosa pelakunya. 3. Jihad bagi para perempuan, orang yang lemah, dan orang-orang lanjut usia. 4. Mempunyai ketentuan syarat sah dalam pelaksanaannya. 5. Lokasi pelaksanaan rukun terpusat di Masjidil Haram. 6. Diwajibkan mulai pada tanggal atau bulan Hijriah, ya, atau tahun 9 Hijriah. Diwajibkan mulai tahun Hijriah, 9 Hijriah. 8. Mulai mempunyai larangan bagi orang yang berihram. Sama-sama ya, sama-sama mempunyai larangan bagi orang yang berihram. 9. Mempunyai larangan yang berkaitan dengan kemuliaan tanah haram. 10. Keduanya harus disempurnakan pelaksanaannya. Jika terhalang untuk melanjutkan keduanya, maka jemaah akan terkena dam atau menyembelih hadyu. Keduanya dapat dikerjakan dalam satu kunjungan safar dengan melakukan haji tamatu atau haji qiran. Selanjutnya adalah perbedaannya. Perbedaannya adalah umroh dapat dilakukan kapan saja, sedangkan haji hanya dilaksanakan pada bulan haji atau Zulhijjah. Niat haji dan niatnya umroh juga beda dengan niat haji. 3. Lokasi pelaksanaan umroh hanya terdapat di Masjidil Haram. Sementara itu, lokasi pelaksanaan haji selain di Masjidil Haram juga dilakukan di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan di Mina. 4. Umroh tidak mengenal wukuf di Arafah, mabit, wukuf di Muzdalifah, serta mabit dan melempar jumroh di Mina. Pelaksanaan umroh dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Sementara itu, kegiatan haji membutuhkan waktu beberapa hari. Tahallul umroh hanya dilakukan dalam satu kali tahapan. Sementara itu, tahallul dalam haji ada 2 tahapan. Yang selanjutnya, manasik umroh semuanya dilakukan dalam kondisi ihram. Sementara itu, manasik haji ada yang dilakukan dalam kondisi sudah lepas ihram. 8. Sepanjang hidup, Rasulullah SAW melakukan umroh sebanyak 4 kali dan umroh dan berhaji selama 3 kali. Selanjutnya hikmah haji. Hikmah haji yang pertama menghapus dosa-dosa dan mendapatkan imbalan surga. Jadi orang kalau haji ya dosanya terhapus dan imbalannya adalah surga Allah SWT. Kedua, ibadah haji dan umroh adalah amalan yang paling baik, pengganti jihad bagi kaum perempuan. Keempat, melakukan haji lebih afdal daripada jihad. Kelima, melebur dosa layaknya bayi yang baru dilahirkan. Keenam, jamaah haji termasuk para tamu Allah Subhanahu wa taala. Berhaji dan umroh dapat menghilangkan kefakiran. Karena kedelapan, haji adalah simbol persatuan bagi umat Islam. Haji adalah wujud rasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh. Selanjutnya adalah rangkuman materi haji dan umroh. Yang pertama, haji adalah sengaja datang ke Baitullah maka untuk melaksanakan ibadah
kepada Allah SWT pada waktu tertentu dengan cara tertentu serta bacaan tertentu. 2 syarat haji antara lain dia harus Islam, dewasa, sehat, merdeka, dan mampu. Yang ketiga, rukun haji adalah ihram, wukuf, sa'i, tahallul, dan tertib. Artinya harus dilaksanakan secara teratur, tidak boleh melewati. Kelima, wajib haji adalah ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah Aqabah pada hari raya haji, melempar 3 jumrah, tawaf wada, dan meninggalkan segala yang dilarang, yang diharamkan ketika ihram. Kelima, mikot adalah batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh jemaah haji dan umroh sebelum melaksanakan keduanya. Mikot terbagi 2, yaitu dari segi waktu disebut mikot zamani dan dari segi tempat disebut mikot makani. Mikot zamani haji dimulai sejak tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, sedangkan mikot makani haji adalah Bir Ali, Rabik, Yalamlam, Qarnul Manazil, dan Zatul Irkin. 6. Umroh adalah berkunjung berziarah ke tanah suci Makkah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana ibadah haji dengan beberapa perbedaan tertentu. Rukun umroh sama dengan rukun haji kecuali wukuf. Sementara itu wajib umroh hanya 2, yakni ihram dan mikot, dan tidak melanggar larangan ihram. 8. Ibadah haji dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu haji ifrad, tamatu, dan kiran. 9. Inti ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Sepuluh, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Diawali dari sisi tempat berada Hajar Aswad dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Tawaf ada 4 macam, yaitu tawaf ifadah yang merupakan rukun haji, tawaf kudum yang dilakukan ketika baru tiba di tanah suci Makkah, tawaf sunnah yang dilakukan yang dapat dilaksanakan kapan saja, dan tawaf wada yang merupakan tawaf perpisahan ketika hendak kembali ke kampung halaman atau negara masing-masing setelah berhaji. 12. Sa'i adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. 13. Dam adalah denda yang dibayarkan oleh jemaah haji yang menjalankan ibadah haji dengan cara tamatu dan kiran. Juga bagi jemaah yang melanggar larangan dalam haji. 14. Pembayaran dam dapat dilakukan dengan hadyu ataupun puasa selama 10 hari dengan perincian 3 hari ketika di tanah suci Makkah dan 7 hari setelah kembali ke kampung halamannya masing-masing.